Sufen, welcome back to my channel. Kemarin ada salah seorang penderita GERD yang curhat tentang keluhan penyakit yang dialami. Jadi dia itu sudah berobat ke 2 dokter, sampai di opnam juga, tapi belum sembuh gitu. Nah, keluhannya itu gantian katanya. Cuma yang dirasakan tiap hari itu selalu tidak lega kalau nafas. Jadi seperti ada yang mengganjal di tenggorokan. Kalau nafas itu rasanya berat gitu ya, setiap hari sesak nafas. Sudah hampir 4 bulan dan kadang perutnya tuh tiba-tiba sakit sekali. Seminggu bisa kadang sampai 2 kali sakitnya. Terus dulu juga sendawa terus-terusan, tapi sekarang katanya sudah agak mendingan. Cuma yang belum tuntas itu adalah sesak napasnya. Nah, di kota tempat tinggalnya dia tuh sudah 2 bulan lebih, seminggu sekali dia kontrol. Dia juga merasa takut dan khawatir dengan apa yang dialaminya. Akhirnya dia berobat ke dokter lain di luar kota atas saran dari tetangganya. Dan dia sudah 3 kali kontrol tapi belum ada perubahan juga. Dia mengalami sesak napas, kadang juga deg-degan, apalagi kalau dia beraktivitas rasanya tambah sesek dan tambah deg-degan. Kemudian dokternya menyarankan untuk cek lab dan endoskopi dulu untuk menegakkan diagnosa. Tapi dia itu khawatir gitu, gimana nanti kalau sudah endoskopi tapi masih sesek kayak gini gitu. Dan malah dia mau cari jamu herbal atau suplemen, siapa tahu agak mendingan penyakitnya. Itu pikirannya dia ya. Nah ini ya, jadi belum dijalani saran dokter tadi, tapi dia sudah mikir yang enggak, malah mau cari alternatif lain. Jadi saran aku ya jalani dulu aja. Dokter suruh apa? Tadi cek lab dan endoskopi dulu, ya dilakukan. Suplemen itu kan sifatnya hanya membantu saja, membantu memelihara daya tahan tubuh, menambah nutrisi, dan buat anda yang kurang nafsu makan itu bisa menambah nafsu makan juga. Nah, kalau super green food yang saya jual itu sifatnya basah ya. Kandungan vitamin A dan D yang dalam super green food itu bisa mengimbangi asam lambung, dan klorofilnya itu bisa membantu saya bilang ya, masalah tukak lambung. Nah, waktu saya tanya awal mula sakitnya itu karena apa? Jadi dia itu cerita kalau sebelumnya saudaranya itu meninggal karena sakit lambung. Dadanya juga sesek gitu, terus dibawa ke rumah sakit, tapi karena terlambat penanganan akhirnya meninggal. Nah, ketika saudaranya meninggal, kebetulan dia itu juga baru sakit. Dia juga sering sesak napas. Nah, akhirnya dia jadi malah kepikiran sama penyakitnya dan lama-kelamaan tambah sesek. Kalau ditanya dia mikir apa, katanya sampai sekarang pun dia nggak mikirin apa-apa. Karena semenjak sakit yang dipikirin ya penyakitnya terus gitu. Segala macam sensasi atau keluhan yang muncul dipikirin. Jadi gini ya, kadang kita tuh mencemaskan sesuatu yang belum tentu terjadi. Apalagi kalau Anda itu hobinya googling komplikasi penyakit atau efek samping obat tertentu. Kondisi orang tersebut kan beda ya dengan apa yang dialaminya. Jadi gini, jangan hanya karena ada salah satu atau beberapa gejala yang mirip, lalu kita asumsikan, oh jangan-jangan nanti kita kayak gitu juga gitu. Belum tentu. Yang terpenting adalah bagaimana diagnosa dokter kita masing-masing dan bagaimana kita menjalani pengobatan dari dokter dengan benar saja. Dan yang terpenting sekali lagi, belajar kelola stres. Jangan terlalu batek kalau pikirin sesuatu. Kalau ada masalah itu jangan dipikirin sampai batek, sampai stres, apalagi sampai depresi. Ubah pola makan dan gaya hidup jadi lebih sehat agar lekas sembuh dan sehat seperti sedia kala. Ketika saya tanya pola makannya, dia bilang sehari itu cuma makan 2 kali. Dan dia juga mengalami insomnia atau susah tidur. Dia itu baru tidur pagi jam 2 atau jam 5 baru bisa tidur. Dan bangunnya siang jam 12. Jadi pola makan sama pola tidurnya itu tidak teratur gitu. Nah, kalau ingin sembuh dari GERD, selain minum obat rutin dari dokter dengan jangka waktu pengobatan 6-8 minggu, jangan lupa perbaiki juga pola makan dan pola hidupnya. Gaya hidup harus dirubah. Kemudian saya tanya, ada mual atau muntah enggak? Dia bilang mual pas awal-awal saja, tapi enggak muntah sama sekali sampai sekarang. Jadi cuma sendawa, sesak napas, dan panas. Nah, tiap hari dia tuh nangis gitu. Bingung mau gimana lagi ya. Jadi selain ke dokter, dia juga malah sudah berobat ke kiai juga.
minum jamu kunyit dan berbagai macam madu. Akhir-akhir ini dia sering mudah lapar dan makan terus. Jadi misal udah makan nasi gitu, dia pengen ngemil lagi. Padahal dadanya tuh sesek gitu, tapi tetap dipaksa makan sama dia. Mengenai cara mengatasi mudah lapar, itu seperti ini. Nah, jadi lapar itu ada dua. Ada lapar fisik, ada lapar psikologis. Lapar fisik itu berkaitan dengan jenis dan jumlah makanan yang terakhir dimakan. Dan terjadinya tuh bertahap. Jenis seperti apa? Jenis makanan yang bikin Anda mudah lapar itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat olahan yang tidak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Porsi makan itu secukupnya aja kalau menurut aku ya, jadi jangan terlalu sedikit. Misal makan cuma sesendok, orang sehat pun kalau makan cuma sesendok juga bentar lapar lagi gitu. Nah, kalau lapar psikologis itu dipicu karena stres atau cemas berlebihan. Jadi agar tidak mudah lapar harus belajar kelola stres sekali lagi. Karena semakin Anda cemas, Anda akan mudah lapar gitu loh. Jadi cara mengatasi mudah lapar, salah satu penyebab mudah lapar juga karena dehidrasi loh guys. Jadi kalau Anda dehidrasi, Anda harus mencukupi kebutuhan air minum. Setiap hari minimal 8 gelas air putih. Kalau makan, dikunyah pelan-pelan sampai lembut. Jadi jangan tergesa-gesa kalau makan. Apalagi disambi-sambi main HP, main game. Kemudian perbanyak protein. Kebutuhan harian protein adalah 10-35% dari total jumlah kalori harian. Kemudian perbaiki pola tidurnya. Jangan tidur terlalu malam. Jam 9, jam 10 sudah harus tidur. Karena kalau kita kurang tidur itu bisa meningkatkan produksi hormon ghrelin namanya. Itu hormon yang merangsang nafsu makan. Coba aja pas Anda begadang pasti tengah malam lapar lagi kan. Nah, kemudian makan makanan yang berserat dan yang mengandung omega 3 atau bisa menambahkan suplemen omega 3. Dia itu juga sering overthinking, sering memikirkan sesuatu berlebihan dan sering cemas. Jadi belum apa-apa itu udah mikirnya jelek dulu. Misalnya dia beli obat gitu ya, dia mau beli obat, dia tuh khawatir gimana ya nanti kalau sudah beli ini terus nggak bisa sembuh gimana gitu, selalu mikir gitu. Nah, ini ada yang aneh ya, ada suatu saat dimana ketika dia tiba-tiba nggak ingat sakitnya, itu dadanya nggak ngerasa sesek lagi. Nah, terus dia tuh ngerasa kayak loh kok tumben ya gak sesek ya, kayak gak percaya gitu loh. Malah besok sesek lagi gitu. Dan dia tahu kalau dia memang orangnya itu tipe yang panikan gitu. Dan dia herannya kenapa kok paniknya terus-terusan. Jadi menurut aku pikiran itu memang sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Jadi itu gunanya kita belajar berpikir yang positif. Jangan banyak ngelamun. Coba cari kesibukan atau mungkin Anda bisa melakukan hobi Anda, melakukan pekerjaan atau melakukan aktivitas yang Anda sukai. Jangan terlalu overthinking ya. Kalau ada hal yang kecil jangan terlalu dipikirin sampai batuk. Kalau dilihat sekilas, dia tuh nggak terlihat seperti orang sakit. Ya karena yang dirasakan sakit di dalam. Dadanya sesek karena asam lambungnya naik, jadi nafas tidak plong. Makan atau minum rasanya nggak bisa turun ke lambung gitu ya, jadi kayak ketahan di sini. Dia juga cemas soal makanan, dan dia juga punya pikiran kalau misalnya habis makan ini nanti tambah sesek ya. Tapi akhirnya dia tetap makan dan tetap sesek katanya gitu. Ini yang sering terjadi ya. Jadi dilema kalau mau makan, saran saya asal makanan atau minuman itu tidak merangsang atau memicu asam lambung naik ya dimakan aja nggak apa-apa. Contoh makanan yang memicu asam lambung naik itu apa? Contohnya makanan pedas, yang asam, yang berlemak tinggi, kopi, susu, krim, coklat. Dan kalau kena GERD atau asam lambung naik itu makannya jangan terlalu banyak. Apalagi cepet-cepet ngunyahnya ya. Makan itu porsinya sedikit-sedikit, secukupnya. Tapi sering gitu. Dan kalau misalnya pas asam lambung Anda lagi naik, jangan dimakani terus. Tapi sebelum makan minum obat dari dokter dulu. Obat yang diminum sebelum makan apa? Setengah jam kemudian baru boleh makan. Supaya asam lambungnya turun dulu baru Anda makani gitu. Kalau Anda dalam kondisi asam lambungnya naik, Anda tetap makan, nekat makan ya tambah sesek gitu.
Jadi kesimpulan saran yang aku berikan buat Mbak ini adalah dia itu sebenarnya bisa membaik atau bahkan sembuh asalkan yang pertama dia tidak overthinkingan, belajar kelola stresnya, ubah gaya hidup, pola tidur, pola makannya juga harus dirubah, jalani pengobatan dari dokter. Jadi belum suntas sudah nyari-nyari alternatif lain itu jangan ya. Jadi jalani pengobatan dari dokter dulu dengan benar. Pengobatan GERD itu memang butuh waktu lama, antara 6 sampai 8 minggu, dan harus rutin kontrol. Jadi jangan misalnya 2 minggu sudah enakan terus Anda tidak kontrol lagi, itu bikin pengobatan tidak tuntas, Anda bisa kumat lagi gitu. Dan selama pengobatan itu jaga makan, ya tantangannya dihindari dulu. Belajar rileks, banyak bersyukur dan berdoa. Kalau Anda jenuh dengan rutinitas, bisa coba refreshing. Dan jangan terlalu perfeksionis ya, coba jangan terlalu menekan diri sendiri. Intinya bebaskan pikiran kita dari hal-hal yang menekan gitu. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi jangan berlebihan memikirkan keluhan penyakitnya. Orang yang mengalami kecemasan berlebihan, yang sering curhat ke aku, biasanya tuh kurang fokus. Karena yang dilihat adalah masalahnya terus gitu. Kayaknya berat banget, keluhannya tuh banyak, sensasinya macam-macam. Nah, meski sudah dikasih solusi, kadang tetap aja masih ngeluh gitu. Dan mengulang-ulang pertanyaan padahal sudah pernah aku jawab. Jadi fokuslah ke pengobatan dari dokter Anda dan saran-saran yang saya berikan tadi supaya Anda lekas sembuh. Dan buat Anda yang butuh suplemen yang aman di lambung, bisa klik link deskripsi di bawah video ini atau DM di Instagram aku @mojengsusan. Be happy and healthy, salam sehat luar biasa.